Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tifa Almukria, mahasiswi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan yaitu rancangan bisnis yaitu Free Portless Manja. Oke. Selanjutnya adalah saya akan menjelaskan latar belakang dari bisnis ini, yaitu bisnis ini termasuk adalah bisnis kuliner yang mana merupakan salah satu bisnis yang tengah berkembang pesat dan memiliki potensi berkembang yang cukup besar. Sudah banyak pelaku usaha yang meraup untung dari usaha kuliner ini, namun tidak sedikit pula pelaku usaha kuliner ini bangkrut. Dan juga Kota Padang terdapat banyak mahasiswa dan siswi sekolah dasar yang mana Kota Padang merupakan kota yang panas. Hal ini tentu dapat menjadi acuan untuk saya untuk melakukan usaha ini, yang mana menjadi sasaran bagi pengusaha kecil dengan untuk membuka bisnis kuliner yang bermodal kecil tapi menghasilkan keuntungan. Tentunya bisnis free portless ini mudah mudah untuk pelanggan khususnya mahasiswa karena harga yang murah, meriah dan cocok untuk suhu kota Padang yang panas. Oke, ini adalah tujuannya. Tujuan dari proposal ini adalah dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah entrepreneurship dan juga inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuka sebuah usaha baru dan juga membuat mahasiswa lebih kreatif dan inovatif tentang berwirausaha. Next. Selanjutnya adalah manfaatnya. Manfaatnya adalah untuk menguji strategi dan hasil yang diharapkan wirausaha, membantu wirausaha untuk berpikir kritis dan objektif, dan sebagai alat komunikasi dan memaparkan dan meyakinkan pendapat pada pihak lain. Selanjutnya adalah produknya. Di sini ada lokasi bisnisnya, yaitu dalam menjalankan usaha bisnis itu harus menentukan objek pasar, yang mana dengan strategi yang mudah dijangkau masyarakat dan mahasiswa. Saya berharap agar bisa mendirikan toko sendiri untuk produksi saya, yang mana untuk langkah pertama saya menggunakan cara dengan menitipkan kepada kantin kampus, stand dekat kampus, untuk menyiasati kelemahan saya. Strategi pemasaran yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan berbagai cara, yaitu dengan cara menerapkan sistem pre-order, iklan lewat sosial media, dan dari mulut ke mulut, misalnya Instagram dan WA. Di sini bahan baku yang digunakan yaitu untuk mendukung proses produksi dalam suatu usaha, sehingga produksi dapat berjalan dengan baik dan lancar. Free portless ini merupakan jenis usaha yang mengutamakan kualitas bahan baku, sehingga produksi tetap terjamin kualitasnya. Bahan baku utama yang diperlukan dalam perbuatan free portless ini adalah dan coklat batang, batang, buah stroberi, melon, pepaya, jeruk, gula pasir, sirup coklat dan sirup stroberi, air, meses, cetakan, dan juga mika dan sarung tangan plastik. Sedangkan yang digunakan itu ada baskom, pisau, panci, kompor, gelas, dan sendok. Next. Di sini ada proses produksinya. Yang pertama itu cara pembuatan fruit pop. Ada beberapa cara. Yang pertama, kupas buah-buahan, bersihkan buah dengan air mengalir, kemudian potong buah menjadi ukuran kecil. Lalu panaskan air pada 2 panci dan masukkan bubuk nutrijel, stroberi, dan coklat. Lalu masukkan gula pasir secukupnya. Lalu aduk sampai rata sambil sebanyak 1/4 ukuran panci. Kemudian potong kecil-kecil coklat batang dan masukkan pada mangkuk stainless kecil. Kemudian letak mangkuk di atas panci berisi air yang meleleh. Siapkan cetakan, lalu susun potong-potong dalam cetakan. Setelah itu
tuangkan cetakan. Lalu tusukkan es krim pada masing-masing cetakan yang sudah disediakan. Selanjutnya, keluarkan cetakan dari freezer dan lepaskan pre-post dari cetakan. Lalu letakkan pre-post pada atau coklat dan taburkan meses di atasnya. Pre-post siap disajikan. Lanjut, di sini ada kapasitas produksinya. Ada jumlah produksi pre-post harinya sangat bervariasi tergantung dari permintaan konsumen saat Di sini ada keunikan dan diferensiasi produk masakan rumahan, yaitu memiliki rasa tersendiri bagi konsumen, harga yang terjangkau, dan di sini permasalahan dan kebutuhan konsumen. Pemasaran belum mendukung untuk menargetkan konsumen. Konsumen harus melakukan pre-order terlebih untuk membeli. Next. Okay, next. Selanjutnya di sini ada sumber daya. Di sini ada keahlian masing-masing anggota tim. Ada ketua tim progis. Di sini keahliannya adalah dalam membuat report jelas. Kemudian juga ahli dalam memasarkan makanan di akun media sosial dan menggunakan video makanan sehingga menarik pelanggan untuk membeli makanan. Itu adalah keahliannya dalam mengelola keuangan, gunakan komunikasi yang baik dengan pelanggan sehingga pelanggan sedang membeli makanan kami. Di sini ada pitch, sumber, dan pitch pemasaran itu ada dan menyiapkan makanan dan bahan makanan serta ahli memasarkan makanan melalui media sosial. Pitch, sumber, dan pitch pemasaran itu ada Suci. Keahliannya dalam mengkonsumkan pre-order sebelumnya. Okay, next. Di sini masuk pada rencana pelaksanaan. Rencana pelaksanaan di sini ada terdapat pengembangan pasar dan saluran distribusi. Yang mana di sini menetapkan target konsumen atau sasaran pasar. Dalam menjalankan usaha itu harus menetapkan target atau sasaran pasar dengan cara melihat perbedaan agar lebih mudah dijangkau oleh pembeli dalam membelinya. Karena saya menargetkan konsumen pada mahasiswa, maka kami lebih memilih sistem pre-order pada media sosial. Di sini ada konsumsi potensial, yaitu ada karakteristik calon konsumen potensial yaitu calon potensialnya adalah mahasiswa, khususnya mahasiswa dalam organisasi. Trip pop jelas ini dapat dijadikan menu-menu yang mungkin dijalankan oleh organisasi. Next. Ada juga potensi yang mana kegiatan usaha pre-purchase ini untuk menarik pelanggan melalui berbagai media massa dalam kegiatan promosi pada buah-buahan dan juga melakukan promosi dengan Facebook dan Instagram dan WA. Next. Oke, next. Di sini ada wilayah pemasaran. Itu dalam menjalankan usaha kita harus menentukan objek pasar dengan strategi yang mudah dijangkau masyarakat yang berharap agar bisa mendirikan toko sendiri untuk produksi saya. Namun untuk langkah pertama, saya menggunakan cara open pre-order untuk menyiasati kelemahan saya. Strategi pemasaran yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan berbagai cara. Yang pertama, pembelinya adalah seluruh mahasiswa yang ada di sekitar kampus dan juga masyarakat sekitarnya. Lalu iklan lewat sosial media dan dari mulut ke mulut, misalnya media Instagram.
Selanjutnya adalah situasi persaingan. Di sini untuk saat ini belum banyak pesaing fruit pop jelas ini di pasaran. Namun fruit pop jelas ini akan terus berinovasi dan terus mempertahankan kualitas rasa dan kuantitas sehingga tidak mengecewakan konsumen atau pelanggan. Di sini ada jumlah dan harga produk. Untuk harga produk fruit pop jelas ini dijual dengan harga 4.000 per sticknya. Di sini ada keunikan dan diferensiasi produk saya, itu makanan yang disajikan merupakan makanan yang sehat dan aman karena tidak menggunakan bahan pengawet. Dan di sini produk yang higienis dan saya dalam produksinya menjamin menggunakan alat kerja yang bersih karena setiap makanan yang diolah dengan baik dan bersih, maka hasilnya akan lebih terlihat indah dan lebih sehat dan terjamin kualitasnya. Okay, next. Di sini ada rencana anggaran biaya, di sini ada biaya peralatan. Di sini kami membutuhkan itu ada baskom dengan kuantitas 6 dengan harga satuan itu 35.000. Sepisau itu kuantitasnya kami memerlukan 4 dengan harga satuan itu 20.000. Panci dengan kuantitas yang diperlukan 6 dengan harga satuan 75.000. Dengan kompor kami memerlukan satu yaitu dengan harga satuan 800.000. Gelas itu 2 lusin dengan harga satuannya 30.000 dan gas 3 kilo. Kami membutuhkan kuantitasnya 2, cetakan itu kuantitasnya 50 cetakan. Mika itu kami memerlukan kuantitasnya itu 120 dengan harga satuan 500. Dan juga sarung tangan plastik 12 pack dengan harga satuan 25.000. Di sini didapatkan total 2.580.000. Selanjutnya adalah bahan habis pakai. Di sini ada Nutrijel coklat, kami membutuhkan 4 dus dengan harga satuan 45.000. Nutrijel strawberry 5 dus dengan harga satuan 54.000. Coklat batang 25 dengan harga satuan 10.000. Buah strawberry 6 kilo itu dengan harga satuannya 35.000. Buah melon 6 kilo, buah pepaya 6 kilo, buah jeruk 6 kilo. Next. Itu dapat dihargakan totalnya 2.076.000. Sedangkan di sini perjalanan dan lain-lainnya, transportasi pengantaran itu sekitar 1 juta dengan kuota internet karena kami menggunakan media sosial 500.000 per 3 bulan. Itu dengan total semuanya 1.500.000. Rencana anggaran biayanya di sini kami memerlukan peralatan penunjang tadi didapatkan totalnya 2.580.000 dengan bahan habis pakai kami memerlukan di sini 2.076.000 perjalanan dan lain-lainnya 1.500.000. Jadi kami mengharapkan di sini untuk biaya keseluruhannya itu adalah 6.156.000. Oke, di sini kami melakukan berlanjutnya rencana bisnis, yaitu pada saat sekarang ini sudah banyak sekali para pebisnis yang memanfaatkan peluang usaha kuliner, jajanan, tetapi masih sedikit jumpai pebisnis yang menjual free food class, yang mana free food class ini bisa menjadi pilihan untuk mahasiswa untuk menikmati cemilan yang segar dan sehat. Free food class ini bisa menjadi pilihan usaha bidang makanan, terutama jajanan yang mudah dilakukan, yaitu modal yang butuhkan juga tidak terlalu besar. Keberlanjutan dari usaha fruit food saya adalah dengan membuka outlet sehingga kelompok tidak perlu menerapkan sistem pre-order lagi dan dapat meningkatkan kenyamanan konsumen. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir itu adalah dari kesimpulan. Dapat kita ketahui juga pada Kota Padang yang terkenal ini dengan gaya konsumtifnya yang tinggi, yang mana membuat banyak pengusaha kecil bermunculan yang bermodal kecil, tetapi menghasilkan keuntungan banyak. Yaitu salah satunya yang ingin saya kembangkan merupakan fruit
Pucelas yang berisikan aneka isi buah. Produk saya pun bisa menerima variasi isi dari keinginan pelanggan. Untuk itulah saya bermaksud untuk membuat barang yang memiliki kualitas yang bagus dengan harga yang lebih ekonomis. Dengan harga yang pas di kantong untuk semua kalangan dan bentuk jajanan yang unik. Saya berminat untuk memasarkan produk ini bila saya mengembangkan usaha pre-food ini karena produk saya akan menargetkan pelanggan yang berusia dari anak-anak sampai orang tua, terjangkau biaya dan memberikan jajanan yang enak dan sehat. Harapan dari pengembangan bisnis saya itu adalah penulisan mengucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan dukungan secara finansial dan motivasi. Dan juga penulis juga berterima kasih kepada para dosen yang telah membantu dan membimbing dalam penulisan untuk bisnis ini. Akhir kata, penulis berharap bisnis ini dapat berguna bagi pembaca. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya presentasikan untuk tugas entrepreneurship. Saya akhiri, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.